warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi yang indah ini kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring untuk pertemuan yang ketiga. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu yang harus kalian siapkan buku paket, buku tulis, pulpen, dan pastikan baterai HP kalian cukup untuk mengikuti pelajaran pagi ini. Untuk materi yang kita bahas, bisa kalian buka halaman 254 sampai dengan 257. Saya ingatkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran ini antara lain: 1. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi 2 segitiga yang sebangun. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal-soal dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kesebangunan. Itu di antara tujuan pembelajaran pagi ini. Baik, mari kita mulai pembelajaran. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, kesebangunan 2 segitiga. Perlu diingat kembali bahwa 2 segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. 2. Besar sudut yang bersesuaian besarnya sama. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan 2 segitiga berikut. Ada 2 segitiga ABC dan PQR, di mana panjang AC 5, AB 6, BC 4. Kemudian pada segitiga PQR, QR 12, PQ 8, PR 10 cm. Syarat pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. AB bersesuaian dengan QR harus sama dengan BC bersesuaian dengan QP atau PQ sama dengan AC bersesuaian dengan RP. Kemudian kita mulai dari perbandingan yang pertama, yaitu AB dibanding QR sama dengan AB 6, QR 12, disederhanakan 1/2, masing-masing dibagi 6, pembilang dan penyebutnya dibagi 6. Kemudian untuk sisi BC bersesuaian dengan PQ sama dengan BC-nya 4, PQ-nya 8.
Pembilang dan penyebut dibagi 4. 1, 4 bagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Dan sisi AC bersesuaian dengan RP sama dengan AC 5, RP 10. Pembilang dan penyebut dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut R, sehingga besarnya sama. Kemudian sudut C bersesuaian dengan sudut P. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Nah, dari dua syarat di atas, jelas di sini terpenuhi. Yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian adalah senilai. Ini senilai semuanya. Sudutnya besarnya sama. Karena segitiga ABC dan segitiga PQR memenuhi syarat tersebut di atas, maka segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun dan dinotasikan dengan lambang segitiga ABC, nah, seperti huruf S terbalik, nah, segitiga PQR. Mari sekarang kita perhatikan contoh 2, dibuka buku paket halaman 251. Perhatikan gambar di bawah. Tentukan A, panjang sisi DE dan AB. Yang B, besar sudut ACB, sudut ADE, dan sudut DAE. Kita mulai dari yang A. Yang ditanya adalah DE. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Maka DE berarti sisi yang terpanjang dibanding dengan BC sama dengan AC dibanding, saya ulangi, DE dibanding dengan BC sama dengan AE dibanding dengan AC. DE dibanding, karena BC itu 5 diganti dengan angka 5 sama dengan AE. AE berarti 4 ditambah 8, 12 dibanding AC 4. Kemudian dilakukan perkalian silang. 4 kali DE, 4 kali DE atau 4 DE sama dengan 5 kali 12, sehingga 4 DE sama dengan 60, sehingga DE sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jadi panjang DE, jadi panjang DE sama dengan 15 cm. Kemudian untuk AB, kembali perhatikan segitiga ABC
sebangun dengan segitiga ADE. Untuk menghitung AB, dilakukan perbandingan yang sama. AB dibanding AD sama dengan AC dibanding AE. AB mau kita cari dibanding AD, yaitu AB ditambah dengan 5 sama dengan AC 4 dibanding dengan AE 12. Sama seperti tadi perkalian silang, 12 AB sama dengan 4 kali AB plus 5. 12 AB sama dengan dikalikan 4 AB 4 kali 5 plus 20. Kemudian 12 AB yang 4 AB dipindah ke ruas kiri karena plus jadi min 4 AB sama dengan 20. 12 AB dikurangi 4 AB 8 AB sama dengan 20. Sehingga AB sama dengan 20 dibagi 8. AB sama dengan 2,5. Jadi panjang AB sama dengan 2,5 cm. Kemudian untuk sudut ACB itu bersesuaian dengan sudut ACB bersesuaian dengan sudut AED, sehingga sama dengan 50 derajat. Demikian juga besar sudut ADE sama dengan sudut ABE 70 derajat. Alasannya sama, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kemudian besar sudut DAE berarti sudut DAE berarti yang di sini sama dengan sudut BAE karena sudut A itu berimpit, sehingga besarnya sama dengan 180 derajat karena besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat dikurangi kurung buka 70 derajat, sini 70 derajat, terus yang sini 45 derajat karena bersesuaian dengan sini. Maka 180 dikurangi 70 tambah 45, 115, sehingga sama dengan 65 derajat. Alasannya tadi sudut DAE sama dengan sudut BAE bersesuaian dan berimpit. Kemudian contoh yang berikutnya bisa dibuka buku paket halaman 256 nomor 8. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah gambar, saya ulangi, hitunglah panjang MN pada gambar di samping. Jadi harus diingat bahwa SR, MN, ini ada tanda panah, PG, ini artinya sejajar. Untuk menjawab atau menentukan panjang MN, perhatikan dulu gambar trapesium PQRS. Harus ditarik garis bantu dari titik sudut S sejajar dengan RQ. Sejajar dengan RQ. Misalnya di sini memotong garis MN di titik
U dan memotong garis PQ di titik S. S sudah, SU misalnya di sini di titik T. Nah, T. Sehingga diperoleh dua segitiga SMU sebangun dengan segitiga SPT. Ini T. Maka diperoleh perbandingan SM dibanding SP, SM dibanding SP sama dengan MU sini dibanding dengan PT. Kemudian diadakan pergantian, SM sama dengan 5, kemudian SP-nya 5 ditambah 3 sama dengan MU dibanding 8. Sehingga disederhanakan 5 per 5 tambah 3 8 sama dengan MU dibanding 8. Sama seperti crossing, perkalian silang. 8 kali MU sama dengan 5 kali 8. Sehingga 8 MU sama dengan 5 kali 8, 40. Kemudian MU sama dengan 40 dibagi 8. MU sama dengan 5. Karena MN sama dengan MU ditambah UN itu panjangnya sama dengan SR, panjangnya sama dengan TQ, yaitu 12. Nah, sehingga MU 5 ditambah UN 12, maka MN sama dengan 17. Jadi panjang MN adalah 17 cm. Atau bisa juga kita selesaikan dengan cara lain, yaitu tanpa melakukan pertolongan garis bantu. Dengan menggunakan rumus MN sama dengan SM dikalikan dengan PQ ditambah PM dikalikan dengan SR dibagi SM ditambah PM. Selanjutnya diadakan pergantian, MN sama dengan SM-nya 5 kali PQ 20 ditambah PM 3 kali SR 12 dibagi SM 5 ditambah PM 3, sehingga MN sama dengan 5 kali 20 100 ditambah 3 kali 12 36 dibagi 8. MN sama dengan 136 dibagi 8. MN sama dengan 17. Jadi panjang MN sama dengan 17 cm. Bisa dikerjakan dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Bisa kalian buka latihan 4.4 buku paket halaman 256 sampai dengan 257 untuk nomor 7 dan 14. Demikian anak-anak untuk pembelajaran di pagi hari ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.